Halo para viewer dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan rekap drama Korea yang bertemakan penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita jenius. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Room yang sedang bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Terlihat juga dari kejauhan ada seorang pria diam-diam mengambil foto Room tanpa seizinnya. Namun peristiwa itu disadari oleh Room sehingga Room memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pelaku secara sadis dan mengambil handphonenya sebagai barang bukti dalam hukum. Usut punya usut, ternyata pelaku merupakan seorang pria cabul yang mengambil keuntungan dari beberapa wanita yang sukses ia ambil gambarnya atau videonya, lalu menjualnya di situs internet secara ilegal. Meskipun Room dikasuskan sampai ke kantor polisi, namun pelaku tidak bisa berbuat banyak kepada Room dan memutuskan untuk berdamai saja. Sedangkan di hadapan pengacara Wo, Room memberikan opsi kepada pengacara Wo untuk memberikan ponselnya kepada sang pelaku sebagai pancingan agar pelaku membawa ponsel tersebut sampai ke server penyimpanan utama video-video yang berhasil ia kumpulkan dari para korban. Namun opsi itu ditolak oleh pengacara Wo dikarenakan perbuatan itu merupakan perbuatan ilegal dan melanggar undang-undang privasi seseorang. Pagi pun tiba, terlihat pengacara Wo menemui seorang peretas anak buah Room, lalu membuat permintaan untuk menghapus sebuah video ilegal yang disebarkan oleh sang pelaku di internet dengan imbalan beberapa uang yang cukup menggiurkan. Sedangkan sang pelaku sendiri akan diserahkan ke kantor polisi sebagai penebusan atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Sedangkan di sisi Room mendapatkan pesan dari nomor misterius untuk membuka sebuah loker di sebuah stasiun. Namun ketika Room kembali ke penginapannya telah terendam oleh banjir, sehingga Room memutuskan untuk menginap di apartemen pengacara Wo beberapa saat. Namun ketika bangun di tengah malam, Room tertarik dengan kasus yang sedang ditangani oleh pengacara Wo. Sebut saja kasus kematian seorang remaja dengan 12 klaim asuransi yang diterima oleh keluarga yang melakukan adopsi terhadap anak tersebut. Sedangkan penggugat dalam kasus tersebut adalah pihak keluarga kandungnya, tepatnya seorang ibu. Sedangkan di sisi lain, pengacara Wo datang menemui penggugat untuk menenangkan dan memberikan beberapa opsi dalam persidangan nanti. Scene pun berpindah. Terlihat seorang anak kecil yang rewel dan merengek pada ibunya saat sekolah berlangsung. Lanjut. Di ruang pertemuan wali murid terlihat Room yang melanjutkan aksinya berperan sebagai seorang psikiater anak yang berpengalaman. Sebagai opsi pertama, Room memaparkan gejala yang dialami oleh siswa yang bernama Choi Siwon dengan beberapa kekurangannya. Namun yang lebih utama menurut Room, Siwon memiliki DNA seorang Einstein, gen seorang jenius. Sedangkan di sisi pengacara Wo yang menghampiri penggugat yang putus asa akan kasus anaknya sampai-sampai ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga. Namun semua itu dapat dicegah dengan munculnya pengacara Wo. Ketika pengacara Wo pulang ditemani oleh petugas HAM, tiba-tiba dikejutkan dengan hadirnya Room dalam ruangan tersebut dengan tumpukan uang